Pak Ahok saya kira orang yang tiba-tiba muncul ya, dan tipikalnya adalah tipikal penguasa menurut saya. Beliau dengan bukan seorang pemimpin. Ya, jadi kalau menurut saya ada beberapa hal yang positif, yaitu ada keinginan sepertinya di kalangan, di hati beliau itu untuk membawa Jakarta ini lebih baik ya. Cuman cara ya tadi, caranya ini tidak sesuai dengan adab ketimuran menurut saya ya. Ya bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau untuk soal e-budgeting, good governance yang dia usahakan oke. Tapi bagaimanapun juga dialog itu sangat diperlukan. Seperti yang pernah saya bilang di TV One itu, siwang ni meneng ko kuanto kuaile, cu women te yui changqing gitu. Jadi kalau memperbaiki hubungan satu sama lain dengan baik, bahasa Chinese itu, ya, kalau hubungan akan panjang kalau kita coba berkomunikasinya dengan baik, gitu loh. Ada dialog. Dialog itu bukan berarti lihat itu adalah kompromi. Kompromi itu bukan berarti kong kali kong, itu loh persoalannya kan. Tapi kalau terus sedikit-sedikit, ya mohon maaf dengan segala hormat, menyalahkan sana, menyalahkan sini juga repot. Tapi udahlah, yang paling saya sedih itu adalah ketika misalnya tidak ada toleransi terhadap misalnya masyarakat luar Batang. Tolonglah Pak Ahok, dia mesti melihat bahwa oh iya ya, anak-anak mau ujian. Ini kan anak saya kan SMA lah mau ujian. Mereka kan kasihan kalau saya bongkar sekarang, mereka nanti ujiannya bagaimana. Terus yang muslim menghadapi lebaran puasa, kenapa nggak setelah puasa lebaran? Itu yang begitu-gitu mesti dipikirkan. Itu pemimpin begitu mikirnya. Kalau penguasa main sikat aja. Dia harus mikir ke sana. Lalu kemudian yang saya sakit hati saya itu, bukan apa sakit perasaan saya ketika bukan hati, ketika saya dengar dan lihat beliau statement orang-orang yang hidup di atas perahu udah biar aja lah tuh kapok, ntar juga mati. Ini repot kan? Ntar juga hilang sendiri, mati. Ya Allah ya Robbi, kok jadi begini gitu loh. Nah itu aja yang saya minta tolong lah nih, kalau memang Pak Ahok dengar ini tuh Pak, kasihan lah Pak Ahok, Anda penguasa, perhatikan mereka. Jadi mau saya bicara tuh bicara jaringan lah. Jadi jangan kita gusur terus dibiarkan begitu. Sebelum kita menggusur, kita pikir panjang, relokasinya sudah ada tempatnya belum, kapasitasnya bisa muat atau tidak gitu kan. Kemudian datangin dialog, ini kan tidak pernah dialog, tidak pernah ada kirim aparat ke sana, itu penguasa. Gitu loh, penguasa itu. Tapi ya sisi positifnya sebagai seorang manusia biasa juga banyak dari beliau ada gitu. Itu harus kita akui gitu loh. Saya harus mengakui misalnya kayak e-budgeting itu bagus sekali. Kalau saya jadi gubernur akan saya laksanakan itu. Bukan hanya kesalahan Pak Ahok sebenarnya, ini kesalahan dari lama. Hari ini bukan pangkalan, ini ujung dari sebuah perjalanan panjang sejarah bangsa kita termasuk Jakarta yang tidak punya blueprint. Jakarta ini mau dibawa kemana, itu dulu. Kalau misalnya zaman Belanda dulu misalnya bikin tram, kenapa tram dihilangin? Ada kanal barat, kanal timur, kalau itu dipegang saja dari penguasa yang dulu, bukan kesalahan Pak Ahok. Kanal barat, kanal timur itu dibersihkan dari jalur kependudukan, dari perumahan. Jadi itu pemukiman, tapi karena itu sudah timpang tindih, akhirnya begitu membebaskan tanah orang patok harga seenak nungkulnya dia, nggak jadi kan, kanal barat aja baru. Nah ini yang kayak gitu-gitu. Padahal Belanda sudah menyiapkan itu seperti halnya di Amsterdam itu. Nah ini yang kita tidak punya blueprint. Yang tadinya misalnya RTH, ruang terbuka hijau, itu bisa dirubah-rubah kemudian jadi gedung-gedung kan. Jadi bukan kesalahan Pak Ahok. Pak Ahok malah, menurut saya Pak Ahok mau membenarkan itu. Mau meluruskan, tapi caranya salah. Yang dia luruskan yang menengah ke bawah, yang kena kata santem sekalian. Itu loh, ya kan? Wah ya menurut saya kalau mau hantam, kalau bikin RT jangan cuma menengah ke bawah, yang kena kata sikat sekalian dong. Karena mesti berani sama orang kecil aja. Ya kan, itu loh. Jadi tapi bukan kesalahan Pak Ahok juga. Kalau saya mau sebutkan banyak lah gedung-gedung. Contoh di Senayan lah ini. Senayan itu kan di Bung Karno luar biasa membuat itu menjadi lapangan olahraga. Tapi Anda bisa melihat bagaimana berdiri hotel-hotel di situ. Bagaimana yang punya sekarang sudah lari ke luar negeri, tapi hotel masih berjalan terus. Hotel Mulia, Joko Chandra, bahkan bikin hotel besar lagi di Bali. Bagaimana bisa berapa hotel-hotel berdiri lagi di situ. Sampai kok, wah itu semua. Akibatnya sampai gimana? Ini yang harus ditinjau, harus ada blueprint. Kalau saya jadi, saya ingin menciptakan blueprint itu.
Ya semuanya saya nilai baik. Pak Yusril ya abang saya lah, dia ya, saya masih SMA, dia sudah tamat kuliah, dia sudah memberikan saya materi tentang perbandingan ideologi ketika saya di HMI dulu, ketika saya masih remaja Islam, Horohis ya, di SMA Negeri 3, beliau sering ngisi di Arena Remaja Islam Setiabudi Karet itu di Jakarta. Saya kenal dia. Kalau Sandiaga Uno, dia panggil saya abang, itu juga istrinya malah temannya adik saya, sekolah di Al-Azhar, istrinya. Semua saya kenal. Ahmad Dhani manggil saya juga abang. Dhani saya kenal, pemusik. Tadi malam dia meresmikan karaoke-nya, ngundang saya, teman saya nggak bisa datang karena saya ada rapat dengan teman-teman, dengan Kak Asep segala. Di Kamar Bawi segala ada rapat dia. Oh semua. Bang Yusril saya sering komunikasi, telepon-telepon. Ahmad Dhani malah sering telepon saya. Sandiaga. Yang tidak ada komunikasi sama sekali kan Pak Ahok aja. Wah, saya nggak pernah berpikiran begitulah. Saya pikir bukan melawan Ahok lah. Kita tidak ada melawan Ahok. Yang kita coba ini memperbaiki arogansi kekuasaan tadi, mengembalikan Jakarta itu menjadi seorang pemimpin. Kalau Pak Ahoknya saya kira bukan tidak harus dilawan, kan banyak sisi positifnya Pak Ahok juga. Ngapain kita lawan Pak Ahok? Tidak. Tapi mengembalikan sistem Jakarta ini sebagai teguh beriman, tagline-nya kan. Dulu bersih, manusiawi, berwibawa, BMW, ingat ya? Bersih, manusiawi, bagaimana manusiawi kalau orang digusur begitu aja, kemudian ditaruh di atas kapal, biar aja dia mati sendiri, hilang sendiri, ya, itu kan tidak manusiawi namanya. Turun lagi teguh beriman. Teguh beriman ya berarti ya tadi tidak ada itu namanya sertifikasi kepada pelacur, ngapain. Yang ada misalnya alih profesi, dipikirkan tidak berpikirnya secara jaringan, libatkan Mensos dan sebagainya gitu. Karena Jakarta ini intinya kesejahteraan. Sejahtera tidak bisa kita bentuk seperti arahnya membentuk negara-negara seperti Singapura dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi saya kira kalau saya jadi gubernur itu saya ingin namanya community development based on society gitu. Jadi bukan membangun Jakarta dalam artian bangunan baru, tidak. Tapi kalau dalam Islam tuh memang mujadid itu bukan membuat baru, tapi bangunan yang sudah miring diluruskan. Jadi Jakarta itu tidak boleh kehilangan identitas jati diri sebagai sebuah Jakarta, di mana yang artinya adalah Jayakarta. Jakarta adalah fata mubina, kemenangan yang nyata. Nah itu dilestarikan. Misalnya pasar ikan. Betapa indahnya pasar ikan tuh, bule-bule datang lihat perahu-perahu pasar. Saya pernah sholat malam, sholat bulan Ramadan, sholat tarawih di atas kapal-kapal nelayan itu. Pemandangan yang indah itu kan dirapikan, bukan terus digusur, dipidal di sana. Itu kan udah merusak tataran, dan itu punya sejarah yang panjang sudah kelapa itu. Berapa kapal-kapal VOC yang tenggelam, kalau Anda menyelam di situ, nangis Anda ngeliat tuh. Masih banyak tuh kapal-kapal itu. Ketika masuk gitu, perang itu dihantam sama Sultan Agung dan sebagainya, itu Laut Jakarta itu menjadi sebagai saksi. Jadi jangan jati dirinya kemudian hilang sekali, bangun yang baru jadi sekarang modern semua sekali. Itu yang saya bilang jadi kapitalis sekuler. Akhirnya yang memiliki hanya orang-orang the have saja. Terus yang marginal semakin termarginalkan. Nah ini yang saya nggak mau gitu loh. Biarkanlah masyarakat itu tetap ada pasarnya, dibenahin ya. Kalau kita pergi misalnya kita pergi ke Volendam atau Rotterdam gitu ya, itu kan kita lihat bagaimana lain-lain tetap dijaga di Belanda, tetap dijaga, lain-lain, tapi juga ada aspek pariwisata ada. Jadi ini kan tidak.